lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji milik Allah yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Puja hanya untuk Allah yang Maha Penyayang. Syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan berikannya umur panjang sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam rangka Thalabul Ilmi melalui kegiatan kajian tafsir Al-Quran yang insya Allah pada malam hari ini kita ditemani oleh Bapak Ustadz Didin Saifuddin MAG yang akan mengambil tema yaitu surah pengusir setan. Bapak Ibu sekalian, kami aturkan terima kasih khususnya kepada Bapak Ustadz Didin Saifuddin yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dan sekaligus memberikan ilmunya kepada kami. Semoga Bapak Ustadz senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Rabbal. Begitu pula kepada Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami aturkan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhususan kita untuk memanfaatkan usia, memanfaatkan umur agar makmur dengan ilmu, makmur juga dengan amal soleh, dan makmur pula dengan akhlak yang terpuji. Bapak Ibu sekalian, sebelum kajian ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita sejenak kita doakan untuk saudara-saudara kita yang pada malam hari ini tidak sempat hadir, mungkin dikarenakan ada yang sedang sakit ataupun yang sedang mempunyai keperluan lain. Untuk kepada yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkannya, dan kepada saudara kita yang sedang mempunyai keperluan lain, semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, baiklah kita sama-sama dengarkan dan kita simak bersama paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Didin Saifuddin. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Didin dipersilakan. Mohon Bapak Ustadz. Pak Haji. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, punten suantana iya jelas Pak sakieu. Jelas Ustadz, jelas. Cekapnya. Cekap Ustadz. Cekap. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Maha suci Allah atas kudrah dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bersilaturahim dan juga berkumpul membuat sebuah majlis yang senantiasa bertilawah, mula manti, zikir, tadarus terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita pun akan senantiasa membaca pancaran-pancaran hikmah dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan dengan aktivitas kita ini di penghujung aktivitas harian, mudah-mudahan ini menjadi penutup dari sekian aktivitas yang melelahkan diri kita semua, menuju kepada ketentraman, ketenangan batin sebelum kita beristirahat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, seperti tadi disampaikan, ya, materi yang akan kita coba bahas sama-sama pada kesempatan malam ini terkait surah pengusir setan. Ini agak
agak-agak apa ya Pak Bu, terkesannya kalau mendengar surah pengusir setan itu kira-kira seperti apa Pak? Ini Pak Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mohon izin sepertinya kita akan sambil ngobrol saja Pak Bu ya, supaya agak enak. Oh iya. Jadi nanti tinggal ketika ada hal-hal yang langsung ditanyakan kita bahas saja langsung gitu ya. Supaya ada interaksi yang intens, supaya tidak tunduh teuing Pak. Supaya tidak tunduh teuing ya. Ini ya, jadi coba Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ketika melihat atau membaca tema kita pada kesempatan malam ini, apa sebetulnya yang terbersit dalam pikiran Bapak dan Ibu? Surat ayat kursi. Oh, yang terbersit oleh Pak Haji Dalimin. Ayat kursi ya. Juga ayat kursinya. Oh, satu. Terus apa lagi? Surat Anas sama Al-Falaq. Oh, Anas, Al-Falaq. Terus ada lagi, Pak, Bu. Ruqyah, Pak. Surat apa, Pak? Ruqyah. Oh, Ruqyah. Ruqyah. Pengusir setannya. Iya. Terus apa lagi? Emang setan bisa diusir, Pak? Biasa serpandang mah. Kumahanya ngusir setan teh cina gitu. Yang terkadang ya horor lah gitu ya, berbicara soal setan Horor ya. pasti horor gitu. Berbicara soal tadi surah-surah pengusir setan pun langsung yang terbayang oleh kita tadi ayat kursi, Ya. Anas Al-Falaq, ya. Kemudian tadi pandang ya, Ya. pandang ruqyah segitunya. Ngaruqyahna di sisi laut pandang mah. Di Laut Pangandaran. Ya, seperti yang tidak sabar ingin ngalaut gitu teh. Rindu Pak, rindu laut. Iya. Simpen karena nuhanap. Dan memang ya itu yang populer di kalangan masyarakat kita seperti tadi ya. Karena kita sudah sangat tahu ada ayat kursi, ada Al-Falaq dan Anas ya, yang konon diyakini bisa mengusir setan. Tapi kira-kiranya tadi ini Pak Dalimin yang menjawab ayat kursi nih, dan Pak Haji siapa tadi teh? Ya. Pak Dalimin, ayat kursi. Pernah nggak ngusir setan dengan ayat kursi itu Pak? Kalau pengalaman apa gimana Pak? saya pernah Pak Ustadz. Ya, siapa? Pak Haji Uce, Pak. Mangga Pak Haji. Mangga Pak Haji. Pernah Abi nyalira di tempat kosong, zona angker di bumi ya. Di bumi. Dek, apa sih yang Ustadz Daud apa itu teh? Kemarin ada apa nanti? Ikan sekarang gitu. Mami. Tentang ini, Dek. Mami. Iya Pak, mangga lajengkeun Pak. Abi aya bae nu kutra-katrik gitu ya. Ngaos bae gitu ayat kursi. Ya alhamdulillah tenang. Hati tenang, terus tuku trakotrek oke jadi hilang. Ya, duka kalaresan, duka kumaha ya itu. Abi nyoba gitu. Atau abi biar upami teu ayat kursi abi ayat 15. Tulis ayat 15 oke sami rada lebih ampuh. No, gitu Pak. Itu. Itu pengalaman pribadi. Iya. Ini menarik Pak itu pengalamannya ya. No. Ada yang kutra-kotrek, yang jelas yang pertama dibaca ayat kursi langsung tenang hati Pak ya. Oh, tenang hati. Terus tidak ada itu hilang. Nah, yang jadi pertanyaan eta nu kutra-kotrek teh naon Pak? Saya jalmi teh naon. Upam kucing kan benten.
upami tikus ya benten, tapi kan dia mah kret itu apa? Jendela gitu kan. Buka. Katanya saja menyalira. Hari abi positive thinking bahasa ieu dan we lah asa ulah ngaganggu we, da urang yang mau ngaganggu intina ulah orang ngeganggu we asal gitu. Oh, iya. Oh, Itu berarti aja. Berarti itu sudah dipraktekkan tuh ya sama Pak Haji ya. Beberapa kali di tempat sedang sendiri di bumi teh. Mana? Jadi bisa dikatakan dalam tanda kutip ya mujarab gitu Pak ya. Alhamdulillah. Padahal ini kumaha pengalaman anak tuh Pak Haji Uce mah gitu pengalaman anak. Enggak, sok. Hari abdi mah pas saurna gitu. Oh, sampai saurna. Oh, beberapa kali gitu. Dacan nyobiannya pengalaman. Dacan nyobian Ustaz, alhamdulillah. Oh, dacan. Ya. Barangkali ada yang lain yang pernah punya pengalaman yang sama atau yang agak hebat lagi? Ada Pak, ini di rumah anak saya Pak, itu sebelum pada saat sudah dibeli, sebelum diisi, itu sering ada orang melihat makhluk berkelebat gitu Pak, berkelebat. Bahkan pernah saya nyuruh orang nunggu di situ, katanya pernah diganggu juga sampai dijongklokin segala gitu. Kemudian saya minta tolong ke salah satu ustadz, itu diminta agar mengisi air di baskom, kemudian dibacakan surat Al-Fil sebanyak 21 kali. 21 kali kemudian disiram-siramkan gitu. Surat Al-Fil. Jadi setelah kira-kira 3 hari berturut-turut disiram sama bacaan surat Al-Fil, alhamdulillah hilang gitu Pak. Pengalaman saya seperti itu. Oh, berarti ini mah surat Al-Fil Pak ya, bukan Al-Fil 21 kali dibacakan ke air di baskom, kemudian disiram-siramkan ke sekitar rumah gitu. Nganggo alat namanya. Kalau kesurupan gimana? Pengalaman saya. Ada bantuan alat, berarti ya ada bantuan air itu. Alat ya. Iya. Pak Ustadz, kalau Jadi kesurupan suratnya surat Al-Fil Pak. Suratnya Al-Fil bukan Al-Fil ya. Ya. Bu, gimana Bu Haja Elis Sumarlina? Punten Pak, kalau istilah kesurupan itu apa Pak? Kesurupan itu. Baru lagi ini kesurupan nih. Karena kalau lagi ngelamun kata tiba-tiba kan nangis gitu Pak. Itu gimana Pak? Nah, ini masalah baru mungkin ya, kita selesaikan dulu satu-satu ini. Setelah tadi ayat kursi, ada surat Al-Fil, kemudian ada yang kesurupan. Dengan ayat kursi, Pak Haji Uce tadi alhamdulillah yang pertama merasa tenang, kemudian gangguan berupa suara pun hilang gitu ya. Kalau Pak Haji Iwan tadi ada makhluk yang mengganggu gitu ya. Mengganggunya gimana Pak mengganggunya? Mengganggunya itu sama yang nunggu rumah itu. Kadang dia secara fisik Pak ya, tadi itu kadang dijongklokin, kadang dorong di dagor kepalanya katanya gitu. Atau tempat tidurnya digoyang-goyang gitu. Rumah itu lama kosong memang Pak, lama kosong sebelum dibeli. Tapi Pak Haji Iwan pernah mengalaminya juga. Saya pernah Pak dulu itu mungkin semua teman-teman saya yang pernah ikut pendidikan di Institut Bankir Indonesia Jakarta. Di IB ya. Institut Bankir Indonesia di Jakarta itu luas sekali, kemudian biasanya asramanya beberapa blok, tiap blok itu 3 lantai, terutama blok-blok belakang, Pak saya pernah mengalami di lantai 3. Kalau malam itu
ada suara kursi berderak-derak, Pak, digeser-geser. Grek, grek, grek. Tiap malam. Terus jam 2, jam 3 tuh kamar mandi sering ada yang mandi gitu. Kamar mandi sering ada yang mandi. Kemudian ada teman yang digoyang-goyang tempat tidurnya dan lemari pakaiannya, sehingga kami pada saat itu tidak tidur di kamar masing-masing, tapi tidur di ruang tamu, ruang tengah, bareng-bareng semua di situ karena takut. Akhirnya pada saat kami pulang, ada yang berbekal, saya sendiri pada saat itu berbekal, saya datang ke Ustadz juga, kemudian saya dibawakan air segelas, saya suruh bawa air segelas dan segumpal tanah yang ditaruh di kamar. Hasil dibaca oleh Ustadz itu, entah apa bacaannya, saya tidak tahu. Kemudian merasa aman. Tapi ada juga salah satu peserta kami yang katakanlah orang yang bisa melihat hal gaib katanya. Memang kalau di sana itu memang banyak yang wajah-wajahnya aneh-aneh atau cukup mengerikan, dia bilang gitu. Itu di IBI, Pak, saya 2 kali terus-terusan ada gangguan. Dan saya kira hampir semua yang pernah training di Institut Penggirian Indonesia di Kemang, Jakarta Selatan itu pernah mengalami, mungkin Pak Ucu dan lain-lain juga. Seperti itu, Pak, pengalaman. Aduh, ini Pak, luar biasa. Ada pengalaman sendiri. Pak Islahyudi, kumaha? Ya, Ustaz, pengalaman sendiri ya. Tahun 2004 ini ya. Ya, waktu itu karena rumah saya direnov, saya mengontrak rumah satu rumah kosong tadi. Setelah mengontrak itu kurang lebih 1 bulan, saya sakit. Ya. Sakitnya itu kepala seperti demam berdarah. Kalau demam berdarah apa? Ya, panas tiris. Demam berdarah, sakit kepala berat. Kalau mau tidur, itu si kepala itu berat, harus sekaligus seperti itu. Kemudian ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit 2 minggu, tidak ada apa-apa, sehat. Pas nanya orang pintar, katanya ada makhluk gaib yang menempel di pundak, seperti itu. Ya. Saya diobatin secara alternatif oleh beberapa orang, didoakan, ada baca-baca Al-Quran, juga ayat-ayat kursi. Pas ada orangnya itu sembuh, Pak. Ya. Tapi sudah pulang, besoknya jadi lagi sakit lagi, kurang lebih 2 minggu lah. Akhirnya juga ada memang yang mungkin katanya orang pintar, alhamdulillah dibacain ayat-ayat Al-Quran, sembuh ya. Ternyata kata orang-orang tetangga di sana memang rumah itu rumah angker seperti itu. Ya. Percaya atau tidak percaya, memang saya mengalaminya seperti itu, Pak Ustadz. Itu mungkin. Tapi tadi ketika dibacakan oleh orang yang tadi orang pintar ya. Ya. Sembuh, Pak. Waktu dibacakan beberapa saat sembuh, tapi besoknya jadi lagi. Hampir 1 bulan. Sekarang sehatnya oleh apa? Itu. Ada yang mengobati lagi. Katanya si makhluk gaibnya diambil dari pundak saya seperti itu, dipindahkan sambil baca doa seperti itu. Tapi sekarang Pak sudah sehat. Alhamdulillah, udah dari dulu itu sudah sehat seperti itu. Di rumah sakit 2 minggu, tidak di Indonesia tidak ada apa seperti itu. Jadi nggak pernah sakit lagi gitu ya? Tidak pernah. Iya, alhamdulillah. Wah, iya, luar biasa Pak Islahyudi, pengalaman. Tidak kalah dengan Pak Haji Iwan dan Pak Haji Uce. Baik. Mohon izin, saya ingin share dulu beberapa keterangan yang menjelaskan tentang seperti apakah gitu antara kita dengan setan gitu ya. Antara kita dengan setan itu ada apa sebenarnya nih? Baung-baung gitu, nanti nggak ganggu orang gitu ya.
Sudah terlihat, Pak? Sudah, Ustaz. Iya. Baik. Seperti yang tadi disampaikan bahwa yang ternyata dari sekian pengalaman ada pengalaman pribadi yang betul-betul dirasakan terkait hal-hal yang mengganggu diri kita, dan satu jenis makhluk yang harus dijadikan musuh oleh kita. Seperti yang terlihat mungkin di layar Bapak dan Ibu sekalian. Dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa setan itu aduan, musuh bagi kita. Bahkan harus dijadikan musuh. Kenapa? Sebab senantiasa yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu selalu mengajak ashabahu, hizbahu, teman-temannya. Yang dimaksud hizbun di sini adalah kelompok yang cenderung mereka itu memang berlindung. Dalam arti berlindung di sini memang mereka takut kepada setan. Kemudian ketika ketakutan itu muncul, maka ia dikuasai perasaannya oleh setan. Nah, kalau sudah dikuasai perasaannya oleh setan, maka setan itu akan yad'u hizbahu, akan menggiring kelompok-kelompoknya supaya menjadi ashabis sa'ir, penghuni neraka yang as-sa'ir, menyala-nyala. Yang pertama artinya dia memang ingin membawa kelompoknya kepada kehancuran. Ya, itu jelas misi setan yang paling utama. Kemudian bahkan Allah pun menegaskan kepada para nabi bahwa setiap nabi itu senantiasa ada setan-setannya. Likulli nabiyyin aduwan. Bagi setiap nabi itu ada musuh-musuhnya yang merupakan syayatinal insi wal jinni. Setan-setan jin dan setan-setan dari kelompok manusia. Nah, disinilah kita akan mendapat sebuah pengklasifikasian, pembagian. Ternyata di dalam Al-Quran pun Allah membagi yang disebut setan itu ada kelompok manusia, ada kelompok jin. Setan Pak. Ya. Ternyata setan itu bukan hanya yang terbayang secara sepintas lalu oleh kita ketika menyebut setan, langsung tergambar yang pertama kan makhluk halus, ya, yang suka menggoda dan lain sebagainya, atau tadi ya yang suka nyentrugun, ya, yang suka penampakan dan lain sebagainya. Terkadang ketika berbicara setan selalu kita tergambar itu makhluk-makhluk seperti itu. Ternyata Allah menyatakan bahwa setan itu ada yang dari kelompok al-insi, manusia, dan ada dari kelompok jin. Hebatnya mereka yuhi. Kata-kata yuhi ini artinya kan mewahyukan secara bahasa. Artinya wahyu itu bukan hanya datang dari Allah. Ada juga wahyu-wahyu yang datang dari setan. Sedangkan yang namanya wahyu adalah sesuatu yang sangat halus, sesuatu yang sangat tipis sekali perbedaannya dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Bahkan wahyu yang yuhi ditiupkan dengan sangat tipis sehingga manusia tidak sadar bahwa itu adalah tiupan setan, dibumbui zuhrufal qauli, kata Allah. Dibumbui dengan perkataan-perkataan indah. Gururon, untuk menipu manusia. Selain dia itu halus, kemudian zuhrufal qauli, dihiasilah dalam rangka gururon, menipu. Apa sebetulnya yang dilakukan oleh setan ini dalam rangka mewahyukan kepada manusia melalui zuhrufal qaul? Ternyata Bapak dan Ibu sekalian,
setan itu makhluk yang sangat mengenal Al-Quran. Jadi jangan dikira setan kehafalkan Al-Quran. Bahkan setan itu bisa jadi lebih paham tentang Al-Quran dibanding kita. Karena kata Nabi, bahwa setan pun pernah memberitahu kepada Abu Hurairah tentang hal-hal yang bisa mengusir setan. Seperti bisa terlihat, ini kita lewat dulu. Nah, ini tentang ayat kursi, Pak. Kisah Abu Hurairah yang digoda setan yang berwujud manusia yang ingin mencuri zakat. Abu Hurairah malam pertama ketika tertangkap, setan itu meminta ampun. Dilepaslah setan itu. Malam yang kedua datang lagi, berusaha mencuri lagi, tertangkap lagi oleh Abu Hurairah. Meminta ampun dengan sangat meyakinkan sehingga Abu Hurairah merasa kasihan. Lepaskan. Yang ketiganya datang lagi sama, melakukan perbuatan yang sama. Dan meminta ampun kepada Abu Hurairah sambil dibumbui ini. Lan yazala ma'aka minallahi hafizun wala yaqrabuka syaiton hatta yusbiha. Kepada Abu Hurairah, setan tadi memberikan pengajaran, memberitahu kalau kamu membaca ayat kursi sebelum kamu tidur, maka Allah akan senantiasa menjaga kamu dan setan tidak bisa mendekatimu sampai subuh. Jadi setan memberitahu bahwa ayat kursi fungsinya itu. Allah akan menjaga dan setan tidak akan bisa mendekati sampai subuh. Tapi cek setan. Gitu ya. Setan yang memberitahu kepada Abu Hurairah. Yang pada akhirnya Abu Hurairah melaporkan kepada Nabi kisah itu. Lantas Nabi mengatakan, sodaqah, benar apa yang ia katakan padamu. Benar tentang ayat kursi. Bahwa ayat kursi itu merupakan ayat yang agung. Ayat yang bisa menjaga diri kita dari godaan-godaan setan. Hanya saja, huwa kadzub. Sekalipun sebenarnya yaitu pendusta. Pendustanya apa? Ternyata ayat kursi yang dimaksud bukan hanya sekedar dibaca kemudian setan itu bisa lari. Sebab setan sendiri yang mengajarkan kepada Abu Hurairah, kan mulai aing ngajarkeun mah dibacakeun. Ternyata setan lagi macakeun ayat kursi, Pak. Inilah yang dimaksud oleh ayat yang tadi, bahwa setan itu yuhi, kepada manusia, memberitahu dengan sangat halus, bahkan zukhrufal qaul, dibumbui dengan ucapan-ucapan yang hebat, gurura untuk menipu. Pada akhirnya orang-orang banyak tertipu dengan langkah-langkah setan ini. Ya, maka bagi kita betul bahwa ayat kursi seperti yang dinyatakan oleh Nabi di antara hal yang bisa menopang diri kita dari godaan setan. Tapi bukan untuk hal-hal yang secara kasat mata atau secara indrawi kita rasa ternyata yang paling utama. Yang paling utama seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Uce, ternyata setelah membaca ayat kursi terasa hati ini tenang. Dan ingat, ketenangan itulah yang akan membuat segala sesuatu menjadi hilang. Bukan urusan ayatnya yang mengusir setan, tapi sebab kepercayaan diri kitanya yang kita membacakan ayat-ayat Allah. Dan yang namanya setan itu, Pak, jin itu borangan. Toh kan jin itu tidak bisa terlihat ya. Jadi dia ayatnya nu kantos ninggal jin. Seperti tadi ya Pak Jiwan ya mengatakan ada penampakan-penampakan yang konon katanya itu setan, konon katanya itu jin. Tapi kan tidak ada yang bisa memastikan itu jin.
Sebab memang tidak akan pernah ada orang yang bisa memastikan itu adalah jin. Itu adalah setan. Dan yang mesti kita yakini, kalau ada orang, Pak, Bu, kalau ada orang yang mengaku bahwa dirinya bisa melihat jin, kata Imam Asy-Syafi'i, batolat syahadatuhu, batal syahadatnya. Itu kata Imam Asy-Syafi'i, ya. Mengapa Imam Asy-Syafi'i sampai berani mengatakan orang yang mengatakan bisa melihat jin batal syahadatnya? Sebab nanti di surat Al-A'raf Allah menegaskan bahwa yang namanya jin itu, setan itu, huwa yarakum, dia bisa melihat kalian min haitsu la tarawnahu, tetapi kalian tidak bisa melihat mereka. Itu dalam ayat Al-Qur'an. Allah menegaskan seperti itu. Jadi jin itu bisa melihat kita, sedangkan kita tidak akan pernah bisa melihat jin. Karena jin itu makhluk gaib, gitu kan? Kalau makhluk gaib sudah bisa terlihat, berarti batal gaibna. Ya, batal tak gaibna itu ya. Kenapa? Dan tidak gaib lagi sekarang. Nah, ternyata itulah alasan kenapa Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa siapapun orang yang mengaku bisa melihat jin, batolat syahadatuhu, batal syahadatnya. Sebab dia telah bertentangan dengan apa yang Allah tegaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bahkan di surat Al-Jin, Allah menegaskan kembali, la yuzhiru ala ghaibihi ahada. Tidak akan ada yang sanggup mengungkapkan atau menampakkan sesuatu yang Allah jadikan gaib seorang pun. Illa, kecuali manir tabo mir rasulin, orang-orang yang diridhoi di antara para rasulnya. Makanya ketika Abu Hurairah menyampaikan ini kepada Nabi, Abu Hurairah dia belum tahu yang datang itu siapa. Barulah Abu Hurairah tahu bahwa yang datang itu setan setelah oleh Nabi diberitahu. Dzaka syaiton, itu adalah setan. Barulah Abu Hurairah tahu bahwa itu adalah setan. Abu Hurairah sendiri belum menyatakan bahwa Rasulullah kemarin ada setan datang kepada saya. Tidak. Tapi Abu Hurairah menyatakan ada orang yang berusaha mencuri. Artinya soal memastikan bahwa itu adalah jin, setan, makhluk gaib, tidak ada yang berhak manusia dan tidak ada kemampuan manusia sedikit pun tentang mengatakannya, kecuali hanya praduga saja. Seperti halnya yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah tidak tahu itu adalah setan, itu adalah jin. Kemudian bagaimana tentang pengaruh-pengaruh jin yang tadi? Ya, pengaruh-pengaruh setan yang tadi. Yang jelas ayat kursi ini dibacakan, itulah hal-hal yang memang bisa membantu kita untuk menenangkan, terutama kalau ayat kursi ini kita pahami betul-betul dan dijadikan ruh dalam hidup kita. Pan Pak, Bu ya, ayat kursi mah sangat tinggi nilainya ya. Maknanya itu berisi tentang keagungan Allah yang luar biasa. Al-Hayyul Qayyum, Allah yang maha hidup, dia yang kekal. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah tidak pernah merasa mengantuk apalagi tertidur. Artinya tidak ada sesuatu yang luput dari Allah sedikit pun. Tidak seperti kita. Kita mah pasti ada malawengnya gitu ya. Allah mah mustahil. Allah itu melewatkan apapun yang ada dalam kekuasaannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dinyatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di depan kalian, apa yang ada di belakang kalian. Intinya bahwa ayat kursi ini memberikan ketenangan kepada kita. Serahkanlah segalanya kepada Allah karena Allah yang maha segala-galanya. Ya, ada gangguan berupa suara-suara seperti itu. Baru apa? Baru praduga kita bahwa itu yang mengganggu adalah jin. Ya. Pernah nggak kita tahu bahwa dengan pasti bahwa eta teh betul jin, setan? Saya kira tidak ada ya, setan jin nu ngagoda menggeserkan
meja, membuka pintu, kemudian dia mengatakan, tadi saya buka pintu, tadi saya geserkan meja, cek jin saya teh jin, tidak ada. Hanya memang praduga kita ternyata ke arah sana. Bahkan yang salah, Pak, Bu, ya, yang salah ketika ada sesuatu yang terjadi seperti itu, ujug-ujug ke orang teh disalahkan jin. Itu yang salah, mah. Ya. Misalkan ada suara-suara terdengar, jin. Ya, padahal tidak ada orang. Ya, kalau tidak ada orang, siapa lagi? Belum tentu, Pak, Bu, ya. Jadi ada barang berpindah, salahkan jin. Ada suara yang keluar, salahkan jin. Jadi yang paling salah itu, yang paling fatal itu seperti barusan. Segala sesuatu yang di luar jangkauan kita, selalu kita menyandarkannya kepada makhluk gaib, kepada jin. Karunya Pak, jin disalahkan baik, itu ya. Aya sora, wah eta jin. Jadi jika lamun jin bisa protes dah. Cenah keudunan disalahkan wae gitu ya. Itu. Tapi menarik tadi yang Pak siapa? Pengalaman yang sakit tadi teh. Pak Yudi. Ya, Pak, saya Pak. Betul Pak. Itu pengalaman yang sangat dirasakan oleh pribadi Pak ya. Dan ternyata terasa seperti itu ya. Terasa seperti itu. Tapi Pak, mohon maaf, saya ingin menyampaikan kepada Bapak bahwa jangan sampai Bapak hilang kewaspadaan diri. Ya, jangan sampai Bapak hilang kewaspadaan diri. Apa yang dimaksud hilang kewaspadaan diri? Sehingga Bapak nanti tergantung kepada orang yang bisa menyembuhkan tadi. Karena konon keyakinannya, katanya dia yang telah bisa membawa makhluk itu, gitu ya, mengeluarkan makhluk itu dari tubuh Bapak dan lain sebagainya. Pak, saya bisa pastikan itu semua tidak terjadi. Tidak. Dan saya bisa pastikan bahwa itu semua keluar dari tubuh Bapak, hilang dari tubuh Bapak, karena apa? Karena ikhtiar Bapak sendiri. Karena amal soleh Bapak sendiri yang meningkat, karena keyakinan Bapak sendiri yang makin kuat, mereka dengan sendirinya hilang. Jadi kalaulah terjadi hal yang hampir mirip, apakah terjadi kepada Bapak atau anggota keluarga Bapak, ya, jangan pernah melakukan lagi hal seperti tadi. Kenapa? Sebab nanti kita justru merasa lemah. Sehingga perlu bantuan dari orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan, Pak, kepada setiap manusia. Siapapun yang mendekatkan diri kepada Allah, laisa lahu sultanun. Setan itu tidak akan memiliki kekuasaan kepada kalian. Jadi pada dasarnya Bapak sembuh itu dengan usaha Bapak sendiri. Kemudian kalaulah dikatakan tidak diganggu lagi jin, tidak diganggu lagi setan, bukan karena orang tadi, tapi karena kesolehan Bapak. Karena kesolehan Bapak. Bapak yang semakin soleh, Bapak yang semakin sadar, semakin dekat kepada Allah, dengan sendirinya setan tidak akan berani mendekati orang-orang seperti itu. Dan orang-orang yang seringkali mengatakan bahwa telah saya ambil, telah saya cabut, dan lain sebagainya, itu kan disebutnya arrofan gitu ya. Orang-orang yang konon katanya orang pintar, orang tahu. Nabi sendiri sudah menafikan, meniadakan. Tidak ada orang pintar, arrofan. Bahkan kalau kita mendatangi orang-orang seperti itu, kata Nabi, kita tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, jadi pada dasarnya, Nabi sendiri sering memberitahu kepada sahabat yang sedang sakit, ya, yang sedang punya masalah, ruqyahlah oleh diri sendiri. Jadi ruqyah itu betul tadi ya, kata Pak Jiwan. Ada ruqyah. Dan ruqyah itu bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Meruqyah itu dengan mengucapkan doa-doa yang masyru, yang disyariatkan, atau ya bisa ada kalanya bisa juga Bapak membaca surat Al-Fatihah, ya,
ataupun ayat kursi, tapi dalam arti menenangkan diri kita, menyandarkan takdir kepada Allah, bukan untuk menyembuhkan penyakit, tidak, Pak. Sebab ayat kursi, Al-Fatihah, apapun bukan untuk menyembuhkan penyakit zahir. Itu semua dalam rangka menyembuhkan penyakit batin. Ya, kalau ada orang yang memang misalkan sakit lahir diobati dengan Al-Quran, ya bukan ke arah sana Al-Quran. Yang dimaksud Al-Quran sebagai obat. Karena kalaulah Al-Quran memang obat untuk penyakit-penyakit lahir, tidak mungkin Nabi mengatakan kepada para sahabat yang sakit, dawu, ya, berobatlah kalian. Tadawau, berobatlah kalian. Fa inna likulli da'in dawaun, sebab untuk setiap penyakit ada obatnya. Tidak mungkin Nabi menyuruh para sahabat berobat kalau membaca Al-Quran itu bisa mengobati. Dan Allah pun menegaskan bahwa Al-Quran itu syifaun lima fis-sudur, obat yang ada dalam hati kita. Itu ya. Nah, yang menarik tadi terkait Al-Fil. Ya, kalau yang ini saya juga baru, Pak. Ya, saya juga baru ini tentang Al-Fil dibaca 21 kali, kemudian bisa mengusir tadi yang sering mengganggu di rumah, ya, yang sering mengganggu di rumah. Namun pada dasarnya, Pak, Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu sekalian merasakan rumah kita aneh, rumah kita banyak diganggu, gitu ya, sebetulnya tidak perlu untuk lari ke sana kemari mencari orang yang konon katanya bisa mengusirnya atau bisa menangkapnya. Tidak. Saya katakan, tegaskan kembali seperti tadi ke Bapak siapa? Iswayudi ya, Pak Iswayudi, bahwa diri kitalah yang akan menyembuhkan dan menghilangkan itu sendiri. Cukup dengan sering mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Buktinya hadis ini menegaskan, Nabi SAW menegaskan seperti ini. Ya, la taj'aru buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Inna syaiton, sesungguhnya setan, yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Sering-sering ya Pak baca surat Al-Baqarah. Tok dijamin mau diganggu ku setan. Ya. Kenapa? Sebab orang yang membaca surat Al-Baqarah, apalagi memahaminya, maka dia akan fokus sibuk membaca ayat-ayat Allah dibanding dia menyimpangkan perhatiannya ke dalam hal-hal yang lain. Jadi kalau kita ingin mengusir sesuatu yang tidak nyaman dalam diri kita, Al-Baqarah boleh baca, Pak. Ya. Kira-kiranya kita sanggup nggak khatam Al-Baqarah 5 menit? Ya. Awalnya atau tengah malam, Pak. Biasanya tengah malam kan waktu yang Baqarah 2 halaman paling. Awal akhir banyak. 5 menit 2 halaman. 5 menit 2 halaman. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita merasakan sesuatu yang sangat memang mengganggu diri kita, ini saja amalkan. Karena ini jelas-jelas arahan dari Nabi SAW. Ya. Kembali lagi bahwa kita sendiri yang akan mengobati atau menghilangkan sesuatu yang mengganggu diri kita, mengganggu lingkungan kita. Nah, Nabi mah sudah memberikan resep, sangat lengkap sekali resep itu, yang jelas bahwa siapapun manusia yang mengikuti petunjuk dari Nabi SAW dan dari Allah Subhanahu Wa Taala tentunya, ya, maka dialah khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak akan merasakan takut sedikit pun atas apa yang akan dihadapinya, dan dia pun tidak akan merasa sedih, menyesal atas apa yang telah lalu, yang pernah dia lakukan. Sebab dia betul-betul mengusahakan dirinya untuk senantiasa sesuai dengan hidayah Allah dan Rasul-Nya. Ya, makanya kalau tadi peristiwa yang tadi di surat Al-Fil, ya
Mungkin karena surat Al-Fil itu surat gajah, gitu, jadi sieuneun turun gajah ya, pada lari teh gitu ya. Itu tapi itu memang hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Bapak dan Ibu sekalian, tadi batasannya jangan sampai kita terjebak bahwa ada kalanya setan itu yuhi ba'duhum ba'dan, memberitahu dengan sesuatu yang sangat halus, sehingga Al-Quran menggambarkannya dengan wahyu, seperti wahyu. Bahkan zuhrufal qaul, ucapannya itu sangat memikat, menipu diri kita. Buruan. Seringkali kita membaca Al-Quran justru malah beralih bergeser. Yang tadinya harusnya kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mendalami dan mengamalkan Al-Quran, tapi justru terkadang beralih bacaan-bacaan itu menjadi jampe. Ya, padahal jampe itu sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Itu untuk sedikit tanggapan mungkin ya, tanggapan pribadi saya atas pengalaman yang luar biasa dari Bapak-Bapak sekalian tentang ayat-ayat yang tadi oleh Bapak dan Ibu sekalian di rumah masing-masing dan juga dalam kaitannya di tempat kerja dan lain sebagainya. Namun yang jelas tidak ada satupun ayat Al-Quran yang sia-sia. Kalau kita yakini semuanya itu adalah dari Allah, dengan sendirinya ayat itu akan menjadi tameng dari diri kita semua. Kita tidak butuh yang lain sebetulnya ya untuk mengobati diri kita atau untuk membereskan hal-hal yang ada dalam kehidupan kita. Tinggal kitanya yang menata diri sesuai dengan Al-Quran. Terkait muawwidzatain, An-Nas, Al-Falaq, itu pun sama. Itu pun sama ya. Bahkan Nabi menganjurkan kita membacanya setiap kali mau tidur, kemudian kita baca dua surat itu bersama surat Al-Ikhlas yang sangat populer, iya mah trikulnya. Trikul sok baca, kata Nabi. Setelah membaca usapkan ke daerah badan yang terjangkau oleh tangan kita, kemudian tidur. Itu sunnah Nabi seperti itu. Kenapa? Sebab di dalamnya ada muawwidzatain, dua surat yang memperlindungkan diri kepada Allah. Surat Al-Falaq memperlindungkan diri karena saat itu memang saat manusia sedang betul-betul lengah. Malam hari, ya. Di malam hari itu kan betul-betul masa yang lengah manusia, titik lemahnya di sana. Kemudian di surat An-Nas, disitulah Allah memberitahu kepada kita bahwa setan itu bukan hanya sekedar setan dari kelompok jin, tapi yang paling parah itu setan dari kelompok manusia. Yang bisa jadi inilah yang sering kali menyebabkan diri kita terjebak dalam kemaksiatan. Ya, setan dari kelompok manusia. Makanya memperlindungkan diri dengan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Bukan karena ingin digoda setan, Pak. Karena kita ingin mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dan jaminannya tadi, orang yang sudah mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yaitu tidak akan merasa ketakutan, dia tidak akan merasa menyesal karena salah langkah. Wah, tapi ternyata itulah yang oleh Nabi SAW. Bagi buktinya Abu Hurairah setelah mendengar itu, Abu Hurairah tidak membacakan ayat kursi, tapi Abu Hurairah mengamalkan ayat kursi, lebih meyakini isi dari ayat kursi itu, sehingga setan tidak pernah menggoda kembali kepada Abu Hurairah. Itu ya. Kalau tentang itu Pak Haji Iwan ya, surat Al-Fil, saya penasaran juga. Saya setelah ini akan buka lagi ini yang bisa saya buka tentang surat Al-Fil. Al-Fil dibaca 21 kali gitu ya. Tapi entah kalau nanti yang dibacanya Al-Baqarah 21 kali, Pak Haji Iwan gimana? Al-Baqarah 21 kali, wah lumayan cenaya gitu ya. Gitu. Pak Haji Iwan
suaranya belum itu diangkat. Dan sedikit mungkin tentang tadi Bu Elin ya, tentang yang kesurupan. Yang kesurupan begini, saya sering kali mendapat atau justru disusul ke rumah karena ada yang kasus tadi seperti kesurupan. Tapi ternyata rata-rata orang yang saya lihat ya dari kasus-kasus kesurupan itu bukan kesurupan yang aneh-aneh, tapi intinya mereka itu orang yang tertekan mentalnya. Jadi dia punya masalah mentalnya, sehingga karena depresi, tertekan, akhirnya muncullah kekecewaan atau harapan yang terpendam gitu ya, yang diekspresikan seperti itu. Dan seringkali orang-orang di sekitar kita ketika menghadapi masalah berat, dia menumpahkannya ke hal-hal yang disebut kesurupan supaya mencari perhatian orang lain. Itu yang sering sekali Bu ya, saya mengalami kondisi seperti itu. Jarang-jarang orang yang betul-betul dia itu memang kesurupan ya. Kalau orang-orang bermasalah ternyata ya seperti itu. Atau dari sisi syarat ada. Mungkin di sini Bapak dan Ibu juga ada yang lebih tahu ya. Ada yang disebut dengan proses disosiasi fungsi otak. Ya. Disosiasi fungsi otak itu ketika aliran darah otak kiri tersumbat dan yang dominan adalah aliran darah otak kanan. Sedangkan otak kanan itu berkumpulnya imajinasi dan lain sebagainya. Ketika otak kirinya tersumbat, terhambat, tidak seimbang, sehingga muncullah imajinasi itu ke dalam ucapan, perbuatan, dia bisa menirukan suara apa dan lain sebagainya. Itu yang menurut ahli saraf disebut disosiasi fungsi otak, yang terkadang seperti kesurupan, seperti itu, dia bisa menirukan suara dan lain sebagainya. Nah, kalau kesurupan seperti itu sebetulnya itu bisa ditangani dengan hal-hal yang pendekatan secara psikologis, Bu ya. Karena seringkali yang terjadi hal-hal seperti itu. Mereka yang tertekan, punya banyak masalah, sehingga menumpahkannya, ingin mencari perhatian atau bahkan ingin melepaskan masalahnya dengan cara seperti itu. Kecuali kalau memang hal-hal yang bersifat sengaja diundang. Nah, ini ada lagi. Kalau yang sengaja diundang, seperti kelompok wadah. Tapi bukan berarti sengaja diundang itu setannya masuk ke tubuh, tidak. Tapi setannya bisa menguasai orang yang mengundangnya. Kalau yang seperti itu jelas itu sihir, dan sihir itu haram. Ya, haram hukumnya. Kalau urusan sihir itu memang ada dari zaman dulu. Itu mungkin sedikit tentang kesurupan Bu Haji. Ada lagi yang ingin disampaikan Bapak dan Ibu sekalian? Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya gimana Pak Erik? Ustadz, barangkali kaitan beberapa kejadian. Ada kejadian yang sudah lama ya terjadi ya. Ada misalnya satu sekolah ada kesurupan massal gitu ya. Artinya kok bisa dari sini? Nah itu seperti apa sih fenomena yang terjadi sebetulnya seperti apa Pak? Ada kesurupan kok siapa karombongan gitu Pak? Mungkin itu Pak. Betul Pak. Yang namanya manusia itu seringkali makhluk yang sangat mudah sekali tersugesti, Pak. Sugestif. Gini saja, orang satu ruangan nonton film yang menyedihkan, banyak di sana ikut nangis. Nah, fenomena seperti itu sederhananya Pak, contohnya. Satu kelas, satu ruangan, ada yang meronta-ronta, ya disebutnya kesurupan, ternyata yang lain pun ikut. Karena apa? Mentalnya dia tidak siap, sehingga akhirnya dia pun mengikuti itu. Ya.
Dan saya pernah menangani bahkan beberapa kali di sekolah dekat alun-alun Bandung, Pak. Ya. Pada saya itu SMP Pak ya, SMP. Ada katanya kesurupan satu kelas katanya ya, nangis, gorowokan sampai datang ke tempat saya mengajar, minta bantuan siapa saja yang tahu misalnya yang bisa. Saya datang ke sana dan ya seperti itu. Saya ambil satu persatu, minta bantuan juga kepada guru-guru yang di sana, satu persatu yang paling parah. Yang paling parah dipisahkan, ditempatkan di tempat yang lebih luas, yang lebih segar, dengan sendirinya, itu mereka semua berhenti. Jadi sangat keliru ketika ada orang yang konon katanya kesurupan, kemudian dirarajeng gitunya, dipegang oleh banyak orang, justru itu oksigennya akan semakin menipis. Ya. Biarkanlah mereka itu ke tempat yang lebih luas. Ya. Itu sesuatu yang memang bisa terjadi dalam kejadian-kejadian yang bersifat dengan gejala-gejala psikologi seseorang. Artinya karena sugesti yang kuat, akhirnya yang lain ikut. Mencek urang mah istilah manaonnya. Turut muning. Bukan turut muning juga, tapi mungkin ya naon istilah nantinya. Gampang kepengaruhan malah gitulah gitu ya istilah. Kayak serombongan gitu Pak Ustadz ya? Iya betul. Bisa Pak. Psikologis ya. ada apa memang ada bicara gaib gitu ya? Seperti atau memang ada energi gaib yang kita nggak ketahui gitu ya? Atau psikologis gitu Pak Ustadz? Ya, sekali lagi ya, dari apa yang pernah saya alami, ya, dari yang pernah saya tangani juga, ternyata itu tidak ada urusannya dengan hal-hal gaib, Pak. Tidak ada, ya. Tidak ada sama sekali dengan urusan hal-hal gaib. Karena ternyata itu ya proses lemahnya mental seseorang, psikologi seseorang yang sedang melihat kondisi yang terjadi di sekitarnya. Makanya gambaran entengnya seperti tadi lah. Ketika misalkan kita saja Pak ngobrol di sebuah ruangan, kemudian tiba-tiba terdengar suara dari luar. Dengan sendirinya, orang yang di dalam ruangan itu akan menoleh ke tempat yang sama. Barengan ya Tete. Artinya orang itu sangat mudah sekali untuk terbawa emosionalnya, terbawa rasanya dengan sesuatu yang terjadi. Apalagi sesuatu yang terjadi itu yang mengagetkan. Nah, gambaran entengnya seperti itu, Pak. Gambaran ringannya. Terjadi satu kelas secara bersamaan kesurupan, kemudian misalkan ditanganinya salah, ya, maka akan semakin menjadi-jadi lagi di kelas itu. Jadi sangat mudah sekali sebetulnya kalau yang pernah saya alami, saya ambil saja yang paling parahnya, ya, di antara yang ada, ambil dulu beberapa orang yang paling parahnya, dipisahkan, dan pada akhirnya yang lainnya pun ikut dengan sendirinya. Satu lagi Pak Ustadz. Ya, gimana Pak? Tambahan Pak Ustadz. Apa? Tontonan dibuka Pak Erik. Nah. Ya mangga. Oh iya itu nyamuk. Satu lagi Pak Ustadz. Jadi kalau tadi anggaplah, jadi secara psikologis adalah dampak dari terjadi tekanan, situasi yang ada gitu ya, terkondisikan oleh situasi dalam ruangan tersebut. Tapi kadang-kadang ungkapan dari mereka gitu ya, kok ada yang misalnya kebetulan punten nih ya Pak Ustadz, saya bah jambrong, ini bah apa gitu ya. Nah itu kan kontak-kontak yang apakah satu psikologis penekanan seperti ini yang bisa keluar secara visual. Nah, abdi bah jambrong bakal itu gitunya. Abdi video gitu. Itu seperti apa sih korelasinya Pak Ustadz? Punten Pak Ustadz ya. Ya betul Pak ya. Karena tadi makanya orang-orang yang sudah seperti itu pada akhirnya dia akan mengalami proses disosiasi fungsi otak. Yang fungsi otak itu. Ya, difusiasi fungsi otak itu ketika otak kanan yang
begitu mendominasi apa yang ada dalam pikirannya. Sedangkan otak kanan itu kan berbicara soal imajinasi, Pak. Otak kanan itu kan fungsinya berbicara soal imajinasi, ya, soal sesuatu yang bersifat rasa, seni, sedih, kan itu otak kanan itu, kan. Nah, imajinasi itu tervisualisasikan atau teraudiokan melalui lisannya. Dan manusia itu semuanya bisa meniru beberapa suara ataupun beberapa gerak yang ada di sekitarnya. Manusia itu bisa, Pak. Contoh entengnya, kita saja kan bisa meniru suara kucing, ya, suara harimau. Dan ketika disosiasi otak terjadi, maka imajinasi yang tadi yang ada dalam otak kanannya semakin mendominasi, maka semakin hebat yang terjadi. Apakah dalam geraknya atau dalam suaranya, itu semakin kuat. Itulah yang terjadi, Pak, ya. Maka ada orang yang karena imajinasi dalam otak bawah sadarnya dia tahunya terhadap Mbah Jamrong, gitu, keluar itu ya Mbah Jamrong. Itu, Pak, ya, yang terjadi seperti itu, yang pernah saya sendiri alami. Meskipun tadi tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup kemungkinan ada proses-proses sihir di dalamnya. Ada proses sihir di dalamnya yang itu ya tentu saja bagi kita untuk menangkalnya kembali kepada yang tadi. Bahwa sihir itu tidak akan bisa kena kepada kita sepanjang kitanya kuat. Ya. Contoh kasus seperti tadi, ya, Pak Iswahyudi, karena Pak Iswahyudinya sendiri yang semakin kuat, maka dengan sendirinya pengaruh-pengaruh setan itu akan hilang. Artinya kalaulah memang terjadi proses sihir, maka sihir itu bisa dihilangkan dengan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu mungkin Pak Haji, ya. Ustaz, fenomena santet itu gimana, Pak? Ya, itu salah satu praktek sihir, Pak. Santet itu. Praktek sihir, ya? Iya. Pak Ustaz. Jadi sakit, diperiksa dokter, nggak ketemu apa-apa, ternyata ya sampai ada yang meninggal segala gitu. Atau sakit berkepanjangan gitu. Itu betul, itu perbuatan setan betul kalau itu. Ya tergantung nanti, Pak, ya. Tergantung sakitnya seperti apa. Sebab ada sakit yang memang sakitnya dalam diri pribadi kita. Karena mental kita yang sedang lemah, kita datang ke dokter diperiksa nggak ada apa-apa. Ya. Tapi kita takut terhadap sesuatu yang sedang kita hadapi misalkan. Ya, sehingga berpengaruhlah kepada badan kita. Ya. Kalau santet itu sendiri memang ada ilmu santetnya, karena ilmu sihir itu kan. Tapi sekali lagi, Pak, kalau kita percaya terhadap sihir, maka kita justru akan kena. Makanya semakin kita hilangkan kepercayaan kepada sihir, semakin lemahlah sihir itu akan kena kepada diri kita. Itu intinya, Pak, ya. Jadi kalau kita mengakui bahwa oh iya ada sihir, nah kita mempercayai. Kalau hanya sekedar tahu, ada memang ilmu sihir, dan di Al-Quran pun kan dijelaskan, ya, di Al-Baqarah ada ilmu sihir, tapi kata Allah pun tidak akan bisa memudaratkan kita ilmu sihir itu sepanjang kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau kita sudah percaya bahwa sihir bisa kena kepada kita, justru di sanalah letak titik lemah setan memanfaatkan hati kita yang sedang rapuh. Semakin dijadikanlah seolah-olah diri kita telah terpengaruhi oleh sihir. Itu. Jadi kembalikan saja semuanya kepada Allah. Dan jangan pernah ya percaya kepada sihir bisa kena kepada kita. Wah, ya. Lebih mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah dengan sendirinya setan itu akan lari gitu ya. Ya, Pak Ustadz bisa boleh nyambung, Mangga Pak Wawan. Ya, Pak Ustadz, terkait yang tadi yang kesurupan ya. Ini saya pernah pengalaman waktu di SMA itu ya. Ada salah seorang guru, ada adik kelas saya yang kesurupan.
guru itu tidak memakai doa-doa untuk menangani siswa yang kesurupan, tapi dia agak ekstrim, minta ini aja cengek di rendos gitu ya. Kemudian dibekemkan sampai bersin baru sadar gitu. Itu tanpa doa tapi alhamdulillah bisa sembuh gitu, Ustaz. Iya. Bagus, Pak. Bisa dengan berbagai cara ya. Nah, jadi nanti tergantung jenis disosiasinya, Pak. Tergantung jenis disosiasinya. Kalau disosiasinya seperti tadi ya, karena memang ada proses saraf yang terganggu, yang penting kan tinggal lebih melancarkan aliran oksigen ke pendorong otaknya. Ya tadi bisa jadi dengan cengek gitunya, sehingga bersin dan lain sebagainya. Sehingga kan bersin itu kan membuka saluran otak, Pak. Bersin itu ya, dan lain sebagainya. Atau kalau Bapak tadi menyebut ekstrim, saya justru pernah lebih ekstrim, Pak. Pernah lebih ekstrim. Ada yang kesurupan, ya, kesurupan, meracau, suaranya memang seperti nenek-nenek. Dia mengakunya dari Gunung Tilu, ya, Pak. Gunung Tilu itu berarti Pangalengan ya, Pangalengan gitu dan lain sebagainya. Tapi saya lihat, saya minta ke keluarganya, karena kebetulan di situ terdengar banyak ayam, Cinta, tolong ambilkan tai kotok. Ya, saya meminta mengambilkan kotoran ayam, Pak. Ketika ditanya oleh anggota keluarganya, untuk apa? Ini mah obatnya kotoran ayam. Gitu. Iya mah obat nanti kotok, Cinta, gitu ya. Setelah dia mendengar saya meminta tai kotok, gitu ya, dan sudah ada yang membawakan, tiba-tiba dia pingsan. Gitu ya. Oh, berarti ya mah api-api kesurupan. Gitu ya. Berarti ya mah api-api kesurupan. Soalnya ya saha atuh nu yang mau memakan kotoran ayam gitu ya. Betul, jadi asli. tergantung juga jenisnya. Gitu Pak Erik. Asli itu Ustaz. Betul Pak. Saya mah karena itu di antara hal yang pernah diberitahu juga oleh guru saya, dan beliau pun konon ya menurut apa yang beliau ceritakan, beliau pun pernah melakukan itu, dan saya melakukan di wilayah Cibadak itu Pak. Di wilayah Cibadak saya pernah melakukan, di Cibadak Bandung ya. Saya pernah minta ke keluarganya, karena kebetulan yang kesurupannya itu anak SMA. Ya, anak SMA gitu ya, perempuan. Ngomongnya itu nenek-nenek dari Gunung Tilu ya. Tapi ya tergantung ya. Kalau Bapak sering melihat orang yang seperti itu, kita tahu ini kasusnya apa. Ini apakah disosiasi, apakah ini memang mengada-ngada, atau ini memang ada misalkan di situ memang ada pengaruh sihir. Kalau terlihat keluarganya memang jauh dari Al-Quran, jauh dari ajaran Islam, bisa jadi itu adalah pengaruh sihir. Itu mungkin Pak. Ya, non Ustaz. Ya, Pak Ustaz, bagaimana terus Pak Ustaz? Ya, gimana Bu Haji? Ini Pak Ustaz mengenai ayat-ayat Allah sebagai obat ya, yang mengenai surat Al-Isra ayat 82 dan surat Al-Anbiya 83 84 gitu kan. Apa kita maksudnya dengan membaca itu memohon pada Allah itu sebagai ruqyah, itu sebagai obat, itu gimana Pak Ustaz, dibenarkan gitu? Dibolehkan apa gimana? Ya, terima kasih Bu Hajah Entin ya, bahwa Al-Quran menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah syifaun, obat. Lima fis sudur, untuk penyakit-penyakit yang ada di hati kita. Kenapa? Sebab Al-Quran membereskan kekotoran hati kita. Ketika kita memang hatinya kotor, maka itu akan berpengaruh kepada badan, pada anggota tubuh kita. Jadi seringkali ya kita mendengar penjelasan para medis ya dan lain sebagainya, bahwa ternyata sumber penyakit yang pertama adalah ketidaktenangan hati kita. Sehingga untuk menangkalnya,
Ya, tenangkan hati kita. Di antara cara menenangkan hati kita adalah membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu syifa'u lima fis sudur. Mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Semakin kita tenang, maka semakin stabil lah diri kita. Metabolisme di tubuh kita semakin bagus. Semakin kita tenang. Tetapi ketika semakin kita gundah, semakin kita banyak khawatir, akan rusaklah ya, di antara metabolisme tubuh kita. Makanya, apakah dengan membaca Al-Quran itu salah satu ruqyah? Ya, salah satu ruqyah yang diartikan bahwa Al-Quran itu adalah doa. Al-Quran itu doa. Karena ar-ruqyah itu doa. Ruqyah itu doa. Ya. Tapi bukan berarti tadi jangan beralih ke jampe. Jadi ketika kita sakit, ketika kita tidak enak badan, untuk menenangkan hati kita, baca Quran gitu ya, kita baca Quran saja. Bukan mengambil sugan jadi sehat baca Quran ya, senang budruknya gitu ya, darah tingginya, sugan sehat baca Quran. Bukan seperti itu. Tapi dengan membaca Quran, kita membawa hati kita, mental kita ke arah yang lebih tenang, sehingga bertawakal kepada Allah lebih tinggi, lebih kuat. Itu. Jadi bukan diposisikan seperti jampe atau ruqyah. Betul-betul diposisikan bahwa kita ingin menenangkan hati kita dengan bacaan Al-Quran. Itu mungkin Bu Hajantin. Belum dibuka mute-nya, Bu. Ditiupkan ke telapak tangan, lalu diusapkan di mana yang kita merasa sakit begitu. Oh. Di mana itu? Kalau itu, Bu, sudah saja baca doa yang dicontohkan oleh Nabi. Kan ada ya? A'udzubillah min kulli ma ajidu wa uhadziru. Aku berlindung kepada Allah dari sesuatu yang aku rasakan dan aku khawatirkan. Sambil dipegangkan ke arah badan yang terasa sakit. Oh iya Pak Ustadz. Itu Bu ya, bisa sambil mengucapkan bismillah ya, bismillah, bismillah diucapkan gitu ya. Itu ya, lebih menenangkan diri kita. Ya. Kalau itu memang diperintahkan, dicontohkan bahkan oleh Nabi SAW. Ya. Memperlindungkan diri kepada Allah sambil diusapkan ke arah tubuh yang kita rasa di sana sakitnya. Tapi itu bukan untuk mengobati Bu ya. Bukan. Itu mah doa untuk lebih supaya kita lebih sadar kepada Allah, lebih berserah diri. Semakin hati kita menerima takdir, dalam arti menerima takdir itu menerima kondisi yang sedang kita alami, semakin mudah beban yang kita rasakan. Itu inti nama Bu ya. Tetap ai berobat mah ke dokter Bu ya. Misalkan asam urat kita kambuh ngadong awe eta hungkul berijing tadi obatan, aduh anger we gitu ya, asam uratnya akan semakin menjadi-jadi gitu ya. Tidak akan hilang asam urat itu. Makanya tadi saya katakan, kenapa Nabi mengatakan tadawau, berobatlah. Ya. Karena setiap penyakit itu ada obatnya. Kalau hanya dengan membaca Al-Quran bisa menyembuhkan segala penyakit, Nabi tidak akan menyuruh sahabat berobat. Bahkan Nabi pun pernah berobat. Pernah mencari bahan-bahan yang membuat beliau segar gitu ya. Jadi jangan sampai kita terlalu membabi buta menganggap bahwa Al-Quran itu obat untuk segala-galanya. Tidak. Tetap urusan tawakal mah dokter harus ya berobat, menjaga kesehatan harus. Jadi tidak semuanya dengan Al-Quran untuk hal-hal seperti itu. Ya baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan ini di lewat chatting ini Pak Ustadz. Yang pertama dari Pak Wawan ini, kalau rasa was-was dalam sholat katanya mengatasinya dengan meludah ke arah kiri. Kalau ketika sholat berjamaah, apakah tidak akan mengganggu teman sebelah dan bacaan doanya apa Pak Ustadz? Ya, saya baru tahu itu ketika was-was harus meludah ke arah kiri. Yang saya tahu ya, meludah itu ketika kita merasa ada sesuatu yang mengganjal bekas makanan. Maka ludahkanlah ke arah kiri.
Itu kalau sendirian, Pak. Kalau berjamaah mah jangan dipaseaeun. Ya, yang pinggir nanti protes, terjadi sholat ngadon pasea, gitu ya. Kalau sedang sendirian mah cukup diambil saja, kita pakai apakah sapu tangan yang ada di saku kita, ya, ataupun ya pakai tangan kita kemudian masukkan ke tangan. Intinya hilangkan hal-hal yang bisa merusak sholat kita. Kalau was-was itu sendiri tidak, ya, tidak harus meludah. Justru dengan meludah itu membuat was-was orang yang di pinggir kita, gitu ya. Tidak seperti itu. Untuk urusan was-was kita kembalikan saja. Kembali fokus lagi ke bacaan dan ke praktek sholat yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Iya. Begitu dari pertanyaan dari Pak Wawan mengenai was-was sedang sholat ini dengan tidak meludah ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Wawan juga ini, jadi ketika kecil kalau menjelang maghrib oleh orang tua harus masuk rumah, katanya pada waktu tersebut keluar sang kakala. Nah ini bagaimana menurut sang cakala itu menurut Islam, Ustaz? Ya. Sandai kala mungkin. Kala, ya. Sandai kala, saya juga mengalami ya. Sandai kala itu kan sesuatu yang bisa mengakibatkan kita itu menjadi tertimpa kejelekan. Ya, kala, ya. Kenapa? Sebab itu memang waktu awal orang tadi, waktu sekitar kita sudah dalam keadaan gelap, di sanalah muncul berbagai kejelekan-kejelekan. Dalam kondisi gelap, kejelekannya itu terutama diri kita, kewaspadaan diri kita akan berkurang. Pandangan kita semakin terbatas dan lain sebagainya. Makanya ada surat Al-Falaq. Ya. Surat Al-Falaq itu kan, Al-Falaq itu satu kondisi yang sudah gelap, ya, tapi menjelang kepada subuh. Ya, Al-Falaq itu. Tapi disitulah manusia sedang betul-betul hilang kewaspadaannya. Kalau yang tidur sedang betul-betul sedang dalam kondisi sangat lelah, ya, dan lain sebagainya. Sebetulnya ucapan orang tua itu, ya, kalau saya pahami sekarang, itu sebagai simbol, ya. Jadi kalau orang tua kita itu kan banyak istilahnya ajaran-ajaran yang diucapkan secara sederhana tapi paten. Kala cenata esane kala, cenata esane kala. Maksudnya kalau sudah malam jangan terlalu keluyuran terus, pulang gitu. Sebab ya di situ kan ada kewajiban sholat kan maghrib, kewajiban ngaji kalau dulu makan setelah maghrib gitu. Kalau terus-terusan main karena ya, tidak jarang kalau anak kecil justru malah tersesat. Nah, semakin gelap ya semakin tidak tahu arah dan lain sebagainya. Cuma bahasa orang tua kita itu sangat sederhana sekali menggunakannya supaya mudah dan tidak dibantah oleh anak. Bisa lebih rame gitu ya, bisa lebih lama menjelaskannya sudah dengan bahasa itu. Ya. Banyak apanya ya. Pelajaran non istilahnya bahasa nantinya Pak Haji. Siloka ya, siloka. Ya. Siloka ya, banyak siloka orang tua kita. Ya. Pamali sok. Dulu mah kan dengan kata-kata pamali wah mujarabnya luar biasa. Kalau sudah keluar pamali udah kita tidak berani. Gitu ya. Dulu mah. Jadi hanya cukup dengan pamali. Jadi orang tua kita itu ingin menyampaikan secepat mungkin ya, sesederhana mungkin tapi paten. Dan terkadang kita mah memaknainya selalu hal-hal yang ya mungkin karena keterbatasan informasi yang sampai, jadi dipahaminya hal-hal yang tadi nyalakan kan goibet untuk nama metereh de eta ge. Oh cenah sampai kala teh juri teh setan teh jin. Geus jin deui disalahkeun karunya nya. Itu mungkin tadi. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Ini masih dari Pak Wawan, ini satu lagi Pak Ustadz. Jadi ini mohon koreksinya, katanya bila amalan saya salah, setiap sebelum tidur, saya membaca ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, selawat 3 kali, istighfar 3 kali, tasbih tahmid, takbir 3 kali, baru baca doa mau tidur. Apakah benar atau tidak itu Ustaz? Ya, sebelum tidur baca ayat kursi, cukup 1 kali,
Kalau mau baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, lanjut membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu memang 3 kali. Ditiupkan ke telapak tangan kita, usap tubuh yang terjangkau oleh tangan kita. Ya, itu yang dicontohkan oleh Nabi. Adapun tasbih, tahmid, takbir ada di riwayat hadis, riwayat Imam Bukhari dan di riwayat Imam Muslim. Rasulullah sebelum tidur beliau mengucapkan itu 10 kali. Ya, ada memang 10 kali. Dan itu yang pernah saya dapati dari hadis-hadis tentang amalan-amalan atau zikir-zikir, wirid-wirid yang bisa kita ucapkan sebelum tidur. Jadi 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ayat kursi, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian doa-doa yang lainnya, ya, yang tadi seperti tasbih, takbir, tahmid, dan juga doa-doa seperti bismika dan seterusnya. Gitu ya. Kalau sholawat saya belum pernah baca Pak keterangannya, ya. Jadi saya juga belum pernah mengamalkan karena belum mendapatkan itu ilmunya. Entah nanti saya cari lagi ya. Kalau sepanjang yang pernah saya dapatkan, yang saya baca, yang saya sampaikan tadi ya, di sana tidak ada sholawat. Dan itu dibacanya hanya kalau tasbih, tahmid, takbir 10 kali, kemudian yang 3 kali itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sedangkan yang lainnya cukup 1 kali. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz dari Pak Umar ini bagaimana hukumnya menggunakan penggunaan wafak yang ditempelkan di pintu untuk pengusir setan? Apa itu? Wafak, apa ini wafak itu apa? Isim menurut. Isim. Raja. Bacaan Arab itu ya. Itu dalam bahasa Arab tamimah, Pak. Tamimah. Dan Nabi mengatakan at-tamimatu syirkun. Jadi at-tamimah wa tiwalah, jampe dan jimat itu termasuk kategori syirik. Jadi mohon maaf Bapak ya, karena ini mah urusan yang berkaitan dengan akidah. Jadi saya tegaskan kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan jimat tertentu yang Bapak masih ada misalkan ya, masih menyimpan, mohon maaf itu semuanya lebih baik semuanya langsung hari ini dibuang. Sebab Nabi sangat tegas sekali. At-tamimah wa tiwalah, jampe-jampe dan jimat itu syirik. Ini Pak Bu, saya yakin semua orang yang baru akan sangat tergantung dengan jimat tadi. Dan ketika jimat itu tidak ada, akan berturun mental. Ya, akan jimat bakal sholat. Nah, ketika dia makan akarnya kemadorotan atau akhirnya kemaslahatan pada benda, berarti itu telah menyamakan untuk apapun bentuk jimat ya, jimat-jimat yang disematkan oleh kita itu semuanya itu harus kita hindari, harus kita jauhkan. Ya, kalaulah di antara kalau masih ada hari ini ya ada iya mah isinya bagus kata-kata tulisan-tulisan bahasa Arab atau ayat-ayat Al-Quran, tapi kalau sudah dikemas dalam bentuk tertentu dan kita tergantung kepadanya, itu jimat. Langsung buang saja Pak. Ya. Enggak, jimat kita mah ada dalam hati kita. Kita dekat dengan Al-Quran, kita dekat dengan Allah, apapun tidak akan bisa memadorotkan kita, dan kemanfaatan pun atau kemaslahatan pun akan kita capai kalau kita betul-betul bertawakal kepada Allah. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Begitu Pak Umar atas penjelasan dari Pak Ustadz. Dan ini satu lagi dari Pak Aulia ini, Pak Ustadz. Mohon penjelasan amalan 10 ayat surat Al-Baqarah untuk menjaga agar setan tidak masuk rumah pada malam hari. Jadi 4 ayat di awal, ayat kursi, dan 2 setelah
ayatnya serta 3 ayat terakhir. Ada Ya. nggak Pak Ustaz? Ya, 10 amalan ayat surat Al-Baqarah yang bisa mengusir setan. Sebetulnya itu adalah rangkuman dari apa yang tadi saya sampaikan. Kalau Nabi mengatakan bahwa surat rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, setan akan lari dari sana. Kenapa? Sebab orang itu sibuk dengan surat Al-Baqarah. Sehingga tidak ada celah setan untuk mengganggunya. Itu Pak, Bu, intinya mah. Jadi intinya mah bukan hanya dengan surat Al-Baqarah ternyata. Karena di dalam riwayat Imam Bukhari Muslim yang lainnya, Nabi mengingatkan kepada kita untuk jagalah az-zahrawan. Dua mahkota. Apa 2 mahkota itu? Suratul Baqarah wa suratul Ali Imran. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Jadi surat Ali Imran pun bisa. Nah, kalau kita pahami Pak secara mendalam, pastilah orang tidak akan digoda setan. Dia baca surat Al-Baqarah, dia baca surat Ali Imran, sibuk dirinya dengan surat itu. Maka setan mau ngagoda gitu ya. Adapun dipotong-potong seperti tadi, pada akhirnya alih-alih kita mau membaca ayat Al-Quran, tapi awas jangan sampai terjebak dalam jampe. Bisa jadi kan terjebaknya dalam jampe-jampe, tapi yang digunakan redaksi Al-Quran. Banyak itu Pak. Abu Bakar As-Siddiq, peninggal Nabi SAW, pernah diobati oleh seorang anak kecil yang dia bukan diobati, dia diberi hadiah oleh seorang anak kecil, yang hadiah anak itu didapati setelah beliau menjampe, dan yang digunakan jampe oleh anak kecil itu bacaan Al-Quran Pak. Tapi jampe, dijadikan jampe. Abu Bakar tidak tahu hasil dari upah menjampe. Setelah beliau tahu, langsung tangannya dimasukkan ke mulut supaya keluar lagi apa yang telah beliau makan. Karena tahu itu hasil dari jampe-jampe. Nah, makanya kita harus sangat betul hati-hati menggunakan ayat-ayat Allah kalau tanpa ada arahan dari Nabi SAW tentang bagaimana membacanya, berapa kali membacanya, jangan sampai kita berinisiatif sendiri. Lebih baik ambil yang secara umum yang aman yang tadi. Baca surat Al-Baqarah, baca surat Ali Imran. Ya. Kenapa? Karena dengan sendirinya setan tidak akan mendekat kita. Dan urang lagi sibuk ku Al-Baqarah di Ali Imran. Itu mungkin wallahu a'lam. Iya. Terakhir mungkin Pak Ustadz yang ditanyakan, saya tuh pernah dengar bahwa yang dikatakan setan itu adalah berupa sifat, kata bukan seperti berwujud gitu Pak Ustadz. Jadi katanya itu bahwa setan itu adalah sesuatu yang menjauhkan rahmat Allah gitu. Nah kemudian kalau mungkin yang sifatnya wujud itu kan ada iblis gitu. Nah jadi mungkin setan dengan iblis itu bagaimana? Apakah memang setan itu betul sifat, kemudian iblis itu memang yang berwujudnya itu iblis gitu Pak Ustaz? Terima kasih. Ya, baik. Allah itu menciptakan makhluk itu yang seperti di awal surat Al-Baqarah diterangkan ayat 30, Allah langsung menyebut malaikat. Artinya makhluk yang diciptakan Allah selain manusia ada malaikat. Kemudian Allah pun dalam Al-Baqarah menyebutkan ada iblis. Oh, ternyata selain malaikat, Adam ada juga iblis. Di ayat selanjutnya, ya, 36, 37, 38, 39 disebut setan. Ya. Ini ada juga setan. Sedangkan ayat yang secara umum Allah nyatakan makhluk yang diberi tuntutan, yang diberi perintah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya yang diberi tuntutan itu hanya 2, jin dan manusia. Malaikat di mana? Malaikat terpisah, sebab malaikat mah tidak diberi tuntutan. Ya, malaikat mah fitrahnya sudah taat, tidak diberi perintah, tidak dilarang sesuatu, tidak. Karena memang malaikat itu sudah tabiatnya diciptakan untuk taat kepada Allah. Artinya yang diperintah oleh Allah itu hanya jin dan manusia. Bagaimana dengan iblis yang diceritakan di surat Al-Baqarah awal-awal 30 itu? Ya, ternyata di dalam surat Al-Kahfi didapati bahwa kana minal jin. Iblis itu adalah kelompok jin. Nah,
Jawab sudah. Artinya iblis itu satu di antara bagian kelompok jin. Bagaimana dengan setan? Sama. Ternyata setan pun dari kelompok jin. Di surat An-Nas. Ya. Minal jinnati wan nas. Yang suka yuwaswisu itu kan setan. Yang suka menggoda itu setan. Dan setan itu ternyata minal jinnati wan nas. Ada dari kelompok jin, ada dari kelompok manusia. Di ayat yang tadi pun dijelaskan. Sayatinal insi wal jinni. Setan-setan kelompok jin dan manusia. Maka nampaklah bahwa penyebutan setan bukan merujuk kepada satu sosok. Ya. Artinya, yang disebut dengan makhluk itu tetap jin. Tapi ketika jin itu membangkang, dalam posisi membangkangnya, dia berarti sedang menjadi iblis. Seperti membangkangnya iblis ketika diperintah untuk sujud ke Allah. Karena dia membangkang, maka disebutlah iblis. Dan dalam posisi dia menggoda, merayu manusia melakukan kemaksiatan, disitulah dia sedang berubah menjadi syaitan. Ternyata manusia pun ada. Ya, kan manusia ada. Minal jin wan nas, setan dari kelompok jin dan manusia. Nah, manusia pun yang suka menggoda, merayu untuk melakukan kemaksiatan, itu adalah setan. Tapi dari jenis manusia. Betullah bahwa pada dasarnya makhluk Allah yang diciptakan untuk menerima perintah dan menjauhi larangan itu hanya dua, jin dan manusia. Jin itu ada yang pembangkang disebut iblis, ada yang suka menggoda disebut setan. Tapi ada pula jin yang taat. Ya, seperti di surat jin disampaikan. Ada kelompok jin yang memang minnal mu'minuna wa min duna dzalik. Di antara kami ada yang beriman kepada Al-Quran, ada yang tidak beriman. Itu mungkin Pak Ji terkait setan, iblis, jin. Jadi ternyata iblis dan setan itu kelompok jin, bukan terpisah. Baik. Terima kasih sekali lagi ucapkan pada Pak Ustadz yang sudah menyampaikan paparan dan penjelasan-penjelasannya. Ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi kami, Pak Ustadz. Dan sebagai pesan terakhir, barangkali ada yang disampaikan. Mangga, Pak Ustadz. Ya, waktu 10 menit. Ya, atur mohon. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan sedikit ilmu, sedikit pengalaman yang saya bagi dengan Bapak Ibu sekalian, ini setidaknya menambah atau mengingatkan kembali ilmu yang sudah ada dalam diri kita ataupun pengamalan yang sudah ada dalam diri kita. Namun nampaknya kita ingin bersepakat dalam satu hal, bahwa Al-Quran itu merupakan salah satu dan satu-satunya solusi kita semua untuk bisa keluar dari permasalahan hidup yang ada. Semakin kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, semakin kita memahami Al-Quran, maka semakin kokohlah diri kita terjauh dari godaan-godaan setan. Tidak ada ayat-ayat tertentu yang harus kita utamakan atau spesialkan. Selain itu semua atas arahan dari Nabi SAW. Yang jelas semua ayat Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur, menjadi obat dari penyakit hati kita semua. Dan saya pula ingin menyampaikan, Nabi pernah menegaskan bahwa satu kaum itu akan diangkat derajatnya oleh Al-Quran. Dan ada juga satu kaum yang dihinakan oleh Al-Quran. Mari kita sama-sama berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Kita termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Al-Quran. Kalau kita ingin diangkat derajat oleh Al-Quran, tentunya mari kita dekati Al-Quran. Bagaimana caranya? Tahapan yang pertama, mari kita lebih sering, intens baca Al-Quran. Mustahil orang mendekati Al-Quran kalau tidak membaca Al-Quran. Langkah pertama kita tempuh dulu. Seringlah membaca Al-Quran. Mari kita introspeksi, mari kita tanya diri kita masing-masing. Sudah seberapa sempatkah dalam sehari kita membaca Al-Quran? Itu saja tanya diri kita. Ya. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Al-Quran,
Yuk, mari sekarang mah kita robah kebiasaan kita robah pola pikir kita. Awali dengan sesuatu yang sangat memungkinkan dan mudah. Tiap hari jangan pernah kita melewatkan untuk membaca Al-Quran barang 1 lembar atau 2 lembar lah gitu-nya. Supaya apa? Mudah-mudahan kemuliaan itu akan diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk oleh orang-orang yang dimuliakan dengan Al-Quran dan dijauhkan dari sifat-sifat yang dihinakan oleh Al-Quran. Karena seringkali kita berdoa, Allahumma arhamna bil Quran. Ya, itu diucapkan, tapi terkadang jarang kita menghayati dan mengamalkannya. Dan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam ini menjadi salah satu di antara bentuk ikhtiar kita untuk mewujudkan taman-taman surga hadir di dalam diri kita, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Setiap majelis ilmu itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga bagi kita semua. Mudah-mudahan taman surga itu hadir di dalam hati kita semua, hadir di dalam hati Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa menularkan taman surga itu di rumah masing-masing dan untuk keluarga masing-masing. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghafur memberikan maghfirah kepada kita, ibu bapak kita, dan kepada segenap orang yang beriman di yaumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas paparannya dan penyampaian petuah dan nasihatnya, dan mudah-mudahan ini menjadikan motivasi bagi kami untuk bisa meningkatkan kembali di dalam pelaksanaan membaca Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mangga Bapak.